Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriantin dengan NIM K1123085. Saya di sini akan membawakan tugas presentasi mengenai mata kuliah mikrobiologi dasar yang mana saya mengambil materi tentang morfologi. Berbicara tentang morfologi, apa sih definisi morfologi dalam konteks mikrobiologi? Nah, morfologi berasal dari kata Yunani yaitu morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Dalam konteks linguistik, morfologi berfokus pada analisis morfem, yaitu unit terkecil dari makna dalam bahasa. Melalui pemahaman morfologi, kita dapat melihat bagaimana kata dapat dibentuk dan bagaimana perubahan bentuk kata dapat mempengaruhi arti dan kelas bahasanya. Nah, dalam konteks ini, morfologi mikroba mencakup karakteristik fisik yang dapat diamati baik secara makroskopik maupun mikroskopik, yang mana ini meliputi bentuk sel, ukuran, dan struktur koloni yang terbentuk oleh mikroorganisme. Di dalam definisi morfologi dalam bentuk mikrobiologi memiliki 3 aspek, yaitu morfologi sel, morfologi koloni, dan pewarnaan gram, di mana 1. Morfologi sel. Bentuk sel mikroba dapat memiliki berbagai bentuk, misalnya bulat dan batang. Ukuran sel bervariasi, misalnya bakteri umumnya berukuran 0,5 pm sampai 5 pm, tetapi beberapa dapat mencapai hingga 700 pm. Dan struktur dinding sel bakteri dibedakan menjadi gram positif dan gram negatif berdasarkan ketebalan dinding selnya yang mengandung peptidoglikan. Nah, kedua, morfologi koloni, di mana koloni mikroba dapat diamati secara mikroskopik dan memiliki karakteristik seperti bentuk, tepi, ketinggian, permukaan, dan warna koloni. Nah, yang ketiga, pewarnaan gram. Pewarnaan ini penting untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan respon mereka terhadap pewarna tertentu. Bakteri gram positif mempertahankan warna ungu setelah diwarnai, sedangkan gram negatif tidak. Klasifikasi umum mikroorganisme antara prokariota dan eukariota, di mana prokariota adalah sel yang tidak memiliki inti sejati, nukleus, dan organel yang terbungkus membran. Contoh utama dari prokariota adalah bakteri dan archaea, sedangkan eukariota adalah sel yang memiliki inti sejati yang terpisah dari sitoplasma oleh membran inti, serta organel-organel yang terbungkus membran. Contoh eukariota mencakup tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Ciri khas dari prokariota dan eukariota yaitu prokariota 1. Genom berbentuk sirkular tanpa histon. 2. Kebanyakan uniseluler. 3. Reproduksi umumnya melalui pembelahan biner. Sedangkan eukariota 1. Genom berbentuk linear dengan histon. 2. Dapat uniseluler atau multiseluler. 3. Memiliki proses reproduksi kompleks seperti mitosis dan meiosis. Morfologi bakteri. Morfologi bakteri merujuk pada bentuk dan struktur fisik dari mikroorganisme ini. Bakteri adalah organisme prokaryotik yang memiliki beragam bentuk dan ukuran yang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori utama. Bakteri dapat digolongkan berdasarkan bentuk dasar menjadi 3 kategori utama, yaitu kokus, bacillus, dan spiral. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing bentuk tersebut. Pertama, kokus. Deskripsi kokus yaitu bakteri berbentuk bulat atau oval. Variasi monokokus yaitu bakteri tunggal. 2. Diplococcus, pasangan sel 2 sel. 3. Tetrococcus yaitu 4 sel membentuk kubus. 4. Sercina yaitu 8 sel membentuk struktur kubus 3 dimensi. 5. Streptococcus yaitu rantai panjang dari sel. Keenam, Staphylococcus yaitu bergelombang seperti anggur. Contoh bakteri dari kokus termasuk Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumoniae.
Kedua yaitu Bacillus. Deskripsi Bacillus yaitu bakteri berbentuk batang dan silinder. Variasi dari Bacillus yaitu satu monobacil yaitu satu sel batang, dua diplobacil yaitu dua sel batang berdekatan, tiga streptobacil yaitu rantai dari sel batang, empat Coccobacillus yaitu bakteri yang memiliki bentuk antara bulat dan batang. Contoh bakteri Bacillus termasuk Bacillus atacaceae dan Salmonella typhi. Ketiga, spiral. Eksip dari spiral yaitu bakteri dengan bentuk melinggir atau spiral. Variasi satu Vibrio bentuk koma kurang dari setengah lingkaran. Dua Spirulum bentuk yaitu bentuk spiral yang lebih besar dan kaku. Tiga Spiroket yaitu spiral yang lebih fleksibel dan dapat bergerak dengan cara merentangkan dan bergoyang. Contoh bakteri ini yaitu Treponema pallidum yaitu penyebab sifilis dan Vibrio chelotreus penyebab kolera. Nah, untuk morfologi selanjutnya itu morfologi fungi. Mana morfologi fungi ini memiliki 4 komponen utama yaitu ragi, kapang, hifa, dan miselium. Komponen ragi memiliki deskripsi yaitu mikroorganisme bersel tunggal yang termasuk dalam kelompok fungi. Ciri khas dari ragi yaitu mengalami fermentasi, mengubah gula menjadi alkohol dan CO2. Contohnya ragi roti. Nah, komponen kapang juga memiliki deskripsi yaitu fungi multiselulur yang tumbuh dalam bentuk hifa. Ciri khasnya yaitu tumbuh dalam koloni berwarna-warni, contohnya fermentasi tempe. Dan komponen hifa memiliki deskripsi filamen halus yang membentuk struktur dasar dari fungi. Ciri khasnya bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi. Miselium yaitu kumpulan hifa yang berbentuk jaringan kompleks. Ciri khasnya menyerap nutrisi dan mendukung pertumbuhan fungi. Morfologi dalam definisi mikrobiologi memiliki teknik pengamatan morfologi, yang mana pengamatan morfologi mikroorganisme terutama bakteri dapat dilakukan dengan berbagai teknik untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk, ukuran, dan struktur koloni. Berikut adalah ringkasan teknik pengamatan morfologi berdasarkan hasil pencarian mikroskopi cahaya, pewarnaan seperti pewarna gram dan bakteri. Dan mikroskopik elektron adalah teknik penting dalam studi mikrobiologi. Berikut adalah ringkasan mengenai masing-masing teknik. 1. Teknik mikroskop cahaya. Deskripsi yaitu teknik ini menggunakan cahaya visible untuk mengamati spesimen, di mana mikroskop cahaya dapat memperbesar objek hingga 1000 kali. 2. Teknik pengamatan morfologi yaitu pewarnaan gram. Deskripsi dari pewarnaan gram yaitu metode pewarnaan yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan struktur jenis selnya, dikenal sebagai teknik pewarnaan diferensial. Ketiga, teknik dalam pengamatan morfologi yaitu mikroskopik elektron, di mana deskripsi mikroskopik elektron yaitu teknik ini menggunakan berkas elektron untuk menghasilkan gambar resolusi tinggi dari spesimen. Kesimpulan dari mempelajari morfologi dalam materi mikrobiologi dasar yaitu pentingnya morfologi dalam identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme. Yang pertama, identifikasi spesies, yang mana morfologi membentuk dan membedakan berbagai spesies mikroorganisme berdasarkan bentuk, ukuran, dan struktur sel. Misalnya, bakteri dapat diidentifikasi sebagai gram positif atau gram negatif berdasarkan karakteristik dinding sel mereka yang terlihat melalui pewarnaan gram. Klasifikasi taksonomi, yaitu morfologi menjadi dasar dalam pengelompokan mikroorganisme ke dalam kategori taksonomi, bentuk sel, kokus, bacillus, spiral, dan susunan tunggal berpasangan, rantai, kluster, memberikan informasi yang diperlukan untuk klasifikasi. Sedangkan fungi dan perilaku mikroorganisme yaitu 1. Adaptasi lingkungan, yang mana bentuk dan struktur sel mikroorganisme sering kali mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Misalnya,
Bakteri yang memiliki flagela dapat bergerak menuju sumber nutrisi, komotaksis positif, dan menjauh racun. Kedua, fungsi metabolik, yaitu morfologi juga berkaitan dengan fungi metabolik. Hifa pada fungi memungkinkan penyerapan nutrisi dari substrat, sedangkan bentuk sel tertentu pada protozoa memfasilitasi pergerakan dan pengambilan makanan. Ketiga, interaksi dengan inang, yaitu pada bakteri patogen, morfologi seperti Vibria dan kapsul berperan sebagai faktor virulensi yang memungkinkan mereka melekat pada jaringan inang dan bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan.